Inilah azab dari Allah. 120 pasukan Israel terjangkit penyakit aneh, kulit melepuh dan sering teriak kepanasan. Militer Israel dilaporkan mengevakuasi 120 pasukan yang terlibat dalam penyerangan jamaah di Masjid Al-Aqsa karena diserang penyakit aneh. Menurut laporan PIC, 120 tentara Israel yang dievakuasi ke rumah sakit terserang penyakit kulit. Para tentara yang terserang penyakit ini mengalami infeksi kulit luar biasa, pembengkakan, gatal-gatal, dan sakit di bagian berbeda dari tubuh, bahkan kulit mereka mulai kelihatan gosong. Militer telah melakukan investigasi dalam peristiwa ini dan memutuskan mengisolasi pangkalan militer tersebut, khawatir penyakit ini menyebar, juga untuk mencegah serdadu keluar dari pangkalan. Media Israel mengklaim para spesialis dan pakar didatangkan untuk membahas dan menyelidiki peristiwa ini sebagai upaya untuk mengisolasi penyakit dan menghentikan penyebarannya. Mereka mengirim sampel darah dan tentara yang terjangkit ke laboratorium medis untuk menentukan identitas penyakit dan sumbernya. Pasukan yang terjangkit penyakit itu sendiri juga dilaporkan mengalami depresi berat, bahkan sering mengigau, menjerit kepanasan saat tidur sambil memukul kepala mereka sendiri. Para medis yang menangani mereka menolak memberikan tanggapan. Jenderal Israel ini terkutuk. Jenderal Israel pembantai rakyat Palestina 8 tahun koma dan akhirnya membusuk. Inilah dia Ariel Sharon. Masih ingat Ariel Sharon, kisah kutukan untuk Jenderal Israel pembantai rakyat Palestina ini hingga terbaring koma selama 8 tahun dan membusuk. Diketahui Ariel Sharon merupakan sosok Jenderal Israel yang kontroversial di panggung politik Timur Tengah dan internasional. Ia dinilai kejam serta dicap biadab oleh umat Islam di seluruh dunia. Melalui tangan Ariel Sharon berlumur darah para sipil tak berdosa. Sebuah kutukan akhirnya mengakhiri hidupnya. Ariel Sharon bernama lengkap Ariel Scheinemann. Ia lahir di Kafar, Malta, Palestina pada 27 Februari 1928. Ia mulai masuk organisasi bersenjata dengan bergabung ke kelompok mafia Haganah saat usianya masih 14 tahun. Beberapa tahun kemudian Ariel Sharon masuk Satuan Infanteri Israel Brigade Alexandroni dan gemar melakukan serangan brutal. Jenderal Israel ini kemudian menjabat komandan dan terus melancarkan teror terhadap rakyat Palestina. Karir militernya terus menanjak. Pada tahun 1949 ia dipercaya memimpin unit intai tempur Brigade Golani. Tak hanya berkarir di militer, pada tahun 1950 Ariel masuk Universitas Ibrani Yerusalem dan mengambil studi sejarah dan juga kultur Timur Tengah. Karena konflik Israel-Palestina semakin memanas, setahun kemudian Ariel aktif kembali di militer Israel dengan pangkat mayor. Perang demi perang terus dijalani Ariel, mulai dari perang di Terusan Suez, perang 6 hari dan juga perang Yom Kippur. Perang yang membuat nama Ariel Sharon naik turun itu rupanya membuat nasibnya tetap beruntung, mengingat pangkat mayor jenderal berhasil disandangnya. Sementara itu, dalam akhir hidupnya 8 tahun koma dan membusuk, para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Ia memiliki dua luka membusuk. Lalu dilakukan operasi untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk tersebut dan infeksi telah menyebar ke bagian tubuh lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh Ariel Sharon hingga membusuk. Sejak terserang stroke pada 4 Januari 2006 lalu, pertama kali ia dirawat di Rumah Sakit Hadassah Ein Kerem di Yerusalem. Menurut Komite Keuangan Knesset, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta dolar Amerika atau setara dengan 4,25 triliun rupiah.
Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara rumah sakit Yael Boshem-Levy kepada kantor berita Associated Press. Sharon memasuki usia 85 tahun, kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon. Saat ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus-menerus seperti ini, Shlomo Volsegev, dokter senior yang merawatnya, memberi jawaban kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di usia 90 tahun, katanya. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan terus hidup dengan keadaan yang seperti itu, mengenaskan hingga lewat usia 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya, termasuk respirator dalam ruangan khusus di rumah sakit Tel Aviv. Tidak ada upacara khusus atau sekadar ucapan simpati buat lelaki 85 tahun itu. Saat Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulans terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media. Sebab setelah itu, keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu.